Nah ini soal milih pasangan ya. Oke, kriteria untuk menjadi pasangan seorang Manda tuh gimana? Apa aja? Misalnya yang humoris kah? Yang emang bikin ngakak kah? Atau misalnya yang kaya banget? Atau yang misalnya atau cowok yang gimana yang bisa bikin kamu yakin? Aku suka cowok humoris. Tapi kamu tipe yang berarti nggak ngejar cowok ya? Enggak. Selalu dikejar ya? Walaupun seandainya ternyata nggak kawin-kawin nih, misalnya. Aduh. Di umur aku sih emang udah banyak ditanya ya Bunda ya. Iya makanya itu Iya kan, dan itu 33. di umur kamu kan udah mulai kayaknya, waduh persaingan mulai ketat nih karena yang muda-muda pun banyak kan. Iya pastinya. Aku sebenarnya pengen cerita sih sama Bunda. Apa itu? Aku tuh sebenarnya udah dilamar. Tapi kamu udah yakin nikah? Akunya yakin tapi belum dapat restu dari ayah. I'm your worst nightmare. I'll bet you'd stick your head in fire. I'll just be home. Meanwhile, you're too stupid to realize you've got a demon sticking in the singing holiness and got the alive one. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya LL TV. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang bintang cantik yang langsung mencuri perhatian di awal karirnya. Tapi sempat memilih vakum beberapa tahun buat kuliah dan bekerja di Singapura. Amanda Rikbi, selamat datang Amanda Rikbi. Waktu itu emang kenapa mantap ninggalin karir yang sangat menjanjikan dan kuliah di Singapura? Iya di Singapura. Sempat kerja internship di Singapura. Iya. Kenapa memilih Singapura? Kan karir di Indonesia lagi menjanjikan. Kebetulan selesai SMA tuh aku sempat syuting stripping. Terus emang maunya selesaiin S1 dulu. Jadi sempat pindah ke Singapura, kuliah. Nah, internship itu salah satu syarat untuk aku lulus S1 di sana. Gitu. Kenapa milih Singapura? Nggak milih pulang ke Indonesia, cari internship di Indonesia? Karena waktu itu internshipnya tuh bareng sama kuliahnya juga. Oh, Jadi ada hari-hari yang aku harus tetap ke kelas gitu. Oke. Dan sekarang akhirnya balik ke Indonesia. Berapa lama udah balik ke Indonesia? Udah lama banget. Udah lama? Iya. Oke, dan sekarang kembali lagi ke dunia entertainment. Karena Sebenarnya waktu itu pulang kuliah pengennya coba kerja kantoran, tapi ditawarin main sitkom lagi, terus keterusan sampai sekarang. kenapa sitkom? Waktu itu tawarannya sitkom, lebih banyak sitkom komedi, acara-acara komedi, sampai keterusan sampai sekarang film gitu. Sekarang berarti banyak sitkomnya atau filmnya? Sekarang lagi film series. Series ya? Iya. Oke, nah kalau kita bicara soal keputusan besar dalam hidup, kamu tuh tipe orang yang susah atau mudah mengambil keputusan? Aku lumayan gampang terpengaruh sama orang-orang yang deket sama aku. Labil dong ya? Aku tuh pasti nanya, kebetulan aku anak tunggal. Oke. Jadi aku pasti orang pertama yang aku tanya tuh mama papa. Mama papa support, nah itu lebih gampang buat aku ngambil keputusan gitu. Walaupun itu bukan yang kamu mau? Untungnya sih mama papa ini sih selama itu baik pasti disupport. Gitu. Contohnya apa yang misalnya sesuatu yang kamu mau tapi nggak disupport sama papa mama? Kebetulan belum ada. Belum ada. Iya, Kayaknya anak tunggal disupport semua deh kayaknya. Atau pernah jangan ambil yang ini deh. Atau misalnya jangan deh kamu jangan ke sana gitu. Belum ada sih, belum ada. Cuman waktu itu kan sempat tuh pas aku syuting stripping emang permintaan orang tua mereka pengennya selesai S1 gitu. Kenapa pilih dari Singapura? Kenapa nggak Australia atau misalnya London atau misalnya Amerika atau misalnya Singapura waktu itu aku apply juga ke Australia. Kebetulan di Singapura dapat program manajemen yang cocok pas buat aku. Apa jurusannya? Manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Iya. Kan di sini ada ya? Ada. Kan di Indonesia juga ada ya manajemen bisnis manajemen di ITB juga bagus tuh. Iya, bagus sih. Kebetulan waktu itu emang pengen pindah ke Singapura, apply, terus diterima dan cocok sama programnya. Dan di sana kan 3 tahun kuliahnya juga. Oke. Biasanya kalau orang kan agak menjauh dari
apa itu tempat lahir, either dia nggak cocok sama orang tuanya atau emang minggat atau emang banyak tuh kayak gue gitu tuh. Gue emang nggak cocok, maksudnya aturannya terlalu kenceng kan orang tua nih. Akhirnya gue mencari yang jauh gitu loh, walaupun nggak boleh keluar negeri juga. Iya, enaknya tinggal sendiri itu sih Bunda ngerasain sendiri sih tanpa orang tua. Itu awalnya, tapi seminggu 2 minggu sih aku kangen sih, pengen pulang. Oh gitu? Iya, baru aku aku sendirian nih di Singapura. Paling ada teman-teman kan, ada teman-teman gitu ngerasain semua sendiri kan, naik transportasi umum, terus nyuci piring, masak, semua bersih-bersih kan sendiri pasti. Tapi sebulan udah kangen lagi. Udah pengen pulang. Tapi kan Singapura dekat. Dekat, iya, Cuma dekat. sejam doang ke Jakarta ya. Iya. Jadi nggak terlalu yang gimana. Iya, Itu kayak Surabaya iya. Jakarta sejam kan ya. Iya. Oke. Nah ini soal memilih pasangan ya. Oke, kriteria untuk menjadi pasangan seorang Manda tuh gimana? Apa aja? Misalnya yang humoris kah? Yang emang bikin ngakak kah? Atau misalnya yang kaya banget? Atau yang misalnya atau cowok yang gimana yang bisa bikin kamu yakin? Aku suka cowok humoris, tapi yang paling penting buat aku bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi. Kan kadang ada juga orang yang diajak ngobrol nggak mau dengerin gitu atau apa, maunya sendiri. Lebih enak sih kalau yang bisa diajak komunikasi, pengertian, sabar, tuh aku karakternya. Memilih yang jelek tapi humoris atau ganteng tapi kaku? Susah banget, Bun. Hah? Susah Oh, banget. enggak dong, kan banyak nih anak cowok pelawak-pelawak tuh ya, misalnya kayak siapa itu ada yang istri sampai 3 ya kan? Kan humoris. Iya dong. Iya kan ada dong. Siapa? Iya kan? Kebanyakan gitu karena kebanyakan orang-orang tuh menyukai lelaki-lelaki yang emang humoris kan. Even laki gue juga humoris. Tapi kebetulan nggak jelek. Boleh nggak ganteng tapi kaku, tapi lama-lama nggak kaku. Nggak bisa, itu udah kayak build in deh, ganteng tapi kaku. Ganteng tapi yang, oke. Sayang mau gini-gini. Oke, nggak apa-apa. Atau yang jelek tapi yang kamu kayak terhibur terus tiap hari ngakak aja. Tapi serius, tapi kalau orang bertanggung jawab, tapi jelek. Tapi lucu. Kurangnya jelek doang. Iya. Ya udah, mungkin itu nanti diajak ke klinik perawatan. Oke. Jadi kamu akan mengajak pasangan kamu kalau misalnya jelek tapi ke klinik. ke klinik Iya, buat perawatan. Perawatan kan tidak berubah bentuk ya. Tapi kan lebih rapih gitu, lebih bisa mungkin bisa lebih glowing gitu, rapi. Gitu ya? Iya. Oke, cewek secantik Manda nih, pernah mengalami penolakan nggak pada saat misalnya sama pasangan atau siapa, naksir siapa, terus kemudian misalnya penolakan atau bertepuk sebelah tangan, pernah nggak? Nggak pernah. Iya ya. Soalnya aku bukan tipe yang duluan. Oh, Enggak oke. Umur berapa? Aku 33. 33, belum 50, udah 50, gue yang ngejar. Kalau masih 30-an oke lah, masih ngerasa, gue masih cantik, masih gitu kan ya. Bunda cantik banget. Karena aku udah punya pasangan. Tapi kamu tipe yang berarti nggak ngejar cowok ya? Enggak. Selalu dikejar ya? Walaupun seandainya ternyata nggak kawin-kawin nih, misalnya. Aduh. Di umur aku sih emang udah banyak ditanya ya Bunda ya. Iya makanya itu Iya kan, dan itu 33. di umur kamu kan udah mulai kayaknya, waduh persaingan mulai ketat nih, karena yang muda-muda pun banyak kan? Iya, pastinya. Iya. Ya, so far sih belum sih. Belum ya, jadi kamu benar-benar memilih untuk dikejar aja. Iya. Oke. Kuliah udah beres, karir menjanjikan. Sekarang udah masuk lagi ke dunia perfilman dan series lagi ya kan? Next rencana apa lagi nih? Aku sebenarnya pengen cerita sih sama Bunda. Apa itu? Aku tuh sebenarnya udah dilamar. Hah? Apa yang jelek tapi lucu tadi? Atau yang ganteng tapi kaku? Udah dilamar? Udah dilamar, cuman belum dapat restu sih dari ayah aku. Hah? Gimana ya? Mungkin tadi kalau kriterianya apa? Mungkin Jangan yang tadi Bunda sebutin. tapi kamu udah yakin nikah? Akunya yakin tapi belum dapat restu dari ayah. Tapi ayahku udah sih. Bunda kali yang ngajak ngobrol biar aku mungkin dapat restu. Sini gitu. aku rayuin, pasti. Bener ya? Iya. Coba, ayah. Ayah.
Ada apa ini? Ayah ini bukan ayah. Ini mah opa. Iya bener lagi. Lagi jadi opa. Lagi jadi opa. Opa Tora. Opa Tora. Apa kabar Tora? Baik dong, bener nih gue di sini nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Kita kan- Mau kita kan nyempil-nyempil sedulur. banget. Mau nyempil-nyempil banget. Seduluran. Kita saudara. Oh iya, kayaknya kakak saudara sama banyak banget ya? Ya, bapak gue tuh, kakek gue tuh sporadis. Meninggalkan bekas di mana-mana. Bukan, buyut kita. Ini lu apa sih? Ayah. Buan, Ayah. bapaknya dia nih, bapaknya si siapa namanya? Anggi. Anggi. Sama kakaknya dia Nike. Sok lupa lu ah. Ntar Nike kalau inget. Oh iya benar. Apa kakaknya dia Niken. Jadi gue istri gue tuh Ersa Ya, Mayori. istri yang mana nih? Yang di film, yang di Yang film. di film. Jadi kita ngomongin film aja. Habis gua ngomong Anggi ya. Oh iya kan benar. gitu. Ini nama dia Anggi. Anggi. Sama Ersa Mayori jadi istri gue. Oh. Kalau dia nih sebetulnya dia udah direstuin, cuman kalau zaman kita dulu kan ada apa ya misalnya Nggak boleh dilangkahi. ngelewatin kakak. Melangkahi itu kan masih tabu kan. Nah, Iya, iya. kakak tuh Niken NZ Storia. Itu gua alamin dong itu dulu. Lo Bunda juga melangkahi. Melangkahi. Terus? Dulu zaman yang dulu ya, yang pernikahan sebelumnya melangkahi. Emang udah berapa kali nikah sih lu? Kayaknya 4 kali ya. Oh itu melangkahi. Lo melangkahi Kakak kakak gua, lo. Oh iya. gitu. Lo bayar apa? Gak bayar. Kan biasanya kan boleh, gitu kan. bener. Kakaknya mau minta apa, suruh Itu beliin. kan Jawa ya? Heeh. Emang Enggak lu bukan sih. Jawa? Jawa, cuman ya itu kan kita kan nikah tergantung apa. Kalau gua kan nikah agama, Nah. kan nikah Islam. Maksudnya bener-bener yang alah tuh udah nggak ada lah gitu-gitu gitu kan. Itu budaya soalnya Budaya. kan. Budaya. Gue nggak ada yang gue langkahin karena gue paling tua. Gue bingung mau ngelangkahin siapa orang. Iya Gua sih. Kan paling pertama ya? Lo Iya. kasusnya beda. Iya benar. Bukan Iya, langkah jadi melangkah. dia ceritanya tuh mau melangkahi gitu. Jadi Melangkahi kakak. mau melangkahi kakaknya. Nah kakaknya ini apa Bingung. people pleaser ya? Apa yang tadi lo bilang? People pleaser banget. Jadi dia tuh pengen nyenengin semua keluarganya dia. Nah karena si adeknya, kakak nih pengen banget adeknya nikahnya on time, jangan ditunda-tunda gara-gara dia. Iya. Gitu. Akhirnya dia cari tuh pasangan Iya, tuh. pasangan. Jadi complicated. Dulu sama Tisa main di sini loh. Oh iya. Iya. Oh, dulu Iya. sama Tisa sebagai apa nih? Sebagai cameo berarti. Sebagai ya cameo tapi dapat peran juga. Iya, Malah keberadaan mereka itu menggoyahkan peran utama. Oh gitu. Maksudnya Wah nonton deh. Kalau ngomong soal maksud tuh gua agak susah sih. Mendingan nonton deh. Mau premier. Gak usah lah kalau premier terlalu rame. Premier ya mau ya. Gak usah lah. Apaan sih? Nah kalau kita premier Maya datang yang diwawancara dia. Iya, Bunda kita fokusnya- dilewatin. Fokusnya ke Bunda semua. Makanya. Kita dilewatin ntar. tuh ini film apa sih? Tentang apa yakin Film nikah ini? tentang- Itu kan sebenarnya kan pertanyaan yang sangat common ditanyain Iya. ketika ada anak yang Enggak, tapi- gue mau nikah ya. Cuma bilang gini, are you sure? Iya sih, Iya. iya. Ya. Ya ini film sebetulnya tadinya gue nih pas main film ini, pas nonton film ini tadi gue pikir ini film tentang percintaan aja, tentang seorang Niken yang pingin berusaha mendapatkan pingin nikah gitu loh. Tadinya gue pikir cuman gitu doang, tapi pas nonton, wah ternyata porsi keluarganya juga banyak banget. Jadi keluarga dalam hal mendukung si anak cewek ini nih bagus banget gitu loh, bener-bener deh. Iya. Gue takut kalau diplototin Maya gitu. Gue lagi bingung. Gua salah apa ya? Gua salah ngomong ya? Ini apa nih? Ini film apa sih itu loh? Filmnya sih kalau genrenya romcom sih. Romcom. Oh, romcom. Ini kayak romcom awal 2000-an ya. Iya, jadi tentang love story tapi keluarga juga gitu. Karena adiknya mau nikah, terus kakaknya jadi, oh aku nggak boleh nih dilangkahin, jadi harus ada pasangan on time gitu. Tapi bukan Agnes ya. Nah, Agnes mau nikah. Apa sih? Kurang ya, nggak apa-apa. Gue tadi Maaf ya, kalau maaf ya. Agnes, apa hubungannya sama logika? Gue bawa Agnes, maksudnya apa nih? Bunda apa kita nggak usah minta restu ayah ya? Nggak, ya ada. Udah bagus gue makan otak-otak tadi di belakang. Ini kan banyak adegan yang mengangkat konflik keluarga tadi kita Betul. ngomongin ya, dan tekanan sosial soal menikah. Bagian tersulit dari acting, ini kan kayak acting sehari-hari dong berarti. Bagian tersulitnya adalah kita menahan panas di lokasi syuting ya. Entah kenapa di daerah situ, di rumah itu tuh hari itu tuh, kan kita syuting cuma 5 hari nih di rumah itu. Nah di rumah itu tiba-tiba panas banget. Bahkan gua tuh setiap ganti scene,
harus baju gue tuh harus dicopot karena mau dikeringin lagi. Tempel kipas. Dan gue tempel kipas angin Daerah apaan di Jakarta? di Cibubur. Cibubur. Harusnya kan Cibubur kan nggak terlalu dingin, Nah, nggak terlalu makanya, panas ya. nggak Kecuali tahu. kalau daerah Priok dekat laut gitu Nah, ya. ini nggak tahu kenapa deh, pokoknya pas pada bulan-bulan kita syuting itu daerah itu emang lagi panasnya sih. Berarti gokil bulan sih. Desember, November, Januari nggak? Lupa gue syuting. Iya, aku juga. Kapan ya kita? Kan kalau misalnya Indonesia kan suka dingin di bulan Mei, Juni, Juli, Iya. Agustus tuh dingin kan. Tapi nggak pas hujan sih waktu Iya, itu. nah nggak pas hujan. Makanya kan kalau kita kepanasan, ntar kan malamnya hujan. Jangan-jangan lo mau menopause. Nah itu kayaknya. Orang-orang mau menopause kan kadang-kadang kan mengalami hot flash ya. Iya tuh saking panasnya, Katora cegukan 2 hari udah. 2 hari gue cegukan nggak sembuh-sembuh. Oh ya? Iya, Gini-gini lo hilang. hilang. Oh hilang. Hilang karena nggak tahan sama cegukan itu. Lo gigitin gue lagi, gue udah aman-aman gue Lo seharian. udah sembuh ya gini-gini lo. Nggak, kadang kalau inget, jangan diingetin lagi. Kita orang tuh punya otomatis suka Iya, kalau gini-gini. inget suka keluar lagi. Itu kayak keluarga ada yang emang punya Gua bakat doang gitu. kayaknya. Kakak gue gitu soalnya. Oh, iya. Kakak gue tuh suka gini. Oh, satu keluarga harus ada yang Ada punya yang itu. punya itu ya. Jangan-jangan genetik dari mbah kita ya. Jangan-jangan nih. Jangan-jangan mbah kita begitu. Ya, gue rasa sih pasti ada yang turun akan gini-gini Iya. kan. Kalau tiba-tiba di terah lu ada, di terah gue cuman ada gue, iya siapa tahu bisa aja. Tapi kakak udah enggak kan? Die. Oh, lo manggil kakak ya? Kakak sih. Masih kadang. Ini kalau diingetin masih. Nggak usah diingetin Pengen- terus. iya, Iya, ya. pengen Ini banget gue ya. nahan banget ini sekarang nih. Nahan. Iya, tapi emang panas banget tuh. Mungkin kalau tiba-tiba ada Piala Citra untuk aktor penahan panas saat itu mungkin kita bisa menang keluarga kita. Karena begitu lo lihat adegannya kita pas syuting itu kayaknya adem rumahnya kayak yang ini padahal Panas. gokil. Panasnya karena lighting atau Enggak. Enggak kan, karena rumahnya kebuka juga sih, ya kan. Tapi enggak, Tapi kayaknya nggak ada harusnya ya. angin. Gue ngeliatin Iya. awan-awan kan tuh nggak ada angin. Tapi nggak tahu kenapa lokasi yang ayah nggak ada nggak panas sih. Iya, Iya kan? ada bilang gitu. Ini siapa Iya, yang bener. ayah nggak ada malah nggak panas katanya gitu. Aduh, memang pilih kasih. Panjang amat lo kenapa? Auranya buruk ya, auranya buruk ya. Enggak, gue manggil lucu. Dia dipanggil ayah, gue agak mau ngakak sih. Kayak kurang cocok gitu ya bener. Tapi lucu, ini deh, ini aneh banget nih. Di film ini nih kan mungkin karena kepanasan atau apa ya, kita kan tersiksa gitu. Karena tersiksa gitu kita jadi kompak. Jadi kayak bener-bener kayak entah kenapa gue nganggepnya juga udah kayak anak beneran, nganggep si Andy kayak anak beneran, si siapa Mbak Ersa juga kayak wah beneran dah. Ersa tuh kalau malam tuh selalu ngajakin makan. Kita mau jajan apa nih? Gitu. Wah, ini beneran. Dan sampai ke bawah ke belakangan juga masih Manggilnya suka ada masih kayak iya, gitu, suka keceplosan. manggil dia, Dek, manggil si NC. NC kakak gitu. Padahal kan kita syuting juga cuma 5 hari gitu. Jadi Aneh lo sih. dulu kan kalau kita syuting kan lo kan nggak ada kebapaannya sama sekali kan. Wah, di Lo sini. masih gangguin cewek-cewek gitu. Oh, di sini gue dari pertama sampai ngomong, ini gimana ya caranya gue syuting sama NZ, sama Amanda, tapi nggak kelihatan cabul gitu. Gue takut Dia tuh banget. image-nya cabul banget Iya, soalnya. gue takut banget gitu. Misalnya gue peluk anaknya gitu, iya sayang gitu. Gue pengen nunjukin kalau gue bapak gitu sayang sama anaknya. Cuman nggak pengen penonton tuh, lu memang usaha nggak pengen gitu. Tapi kakak bapak banget sih di film itu. Iya makanya gue juga kaget sama diri gue sendiri. Kalau dulu nggak, kalau zaman kita syuting bareng lo cabul. Iya, kemarin bapak banget ya, bener-bener Gue bapak pengen banget. ngomong, sorry ya nih gue pegang ya, ini gue nggak ada pikiran apa-apa loh beneran. Gue cuma pengen acting aja gue jadi bapak. Gue sampai kayak gitu-gitu, sampai ngomong. Semenjak kapan lo akhirnya aura cabulnya hilang? Semenjak Punya cucu menopause, ya. semenjak itu menopause. Dulu kalau syuting, cewek dipeluk Wah, Aduh. kemarin sih nggak sama sekali bunda. Nggak ada digangguin Enggak, gitu ya? enggak. Oh, berarti sudah mulai Gua udah- saya udah berubah. lurus Semenjak temen-temen. kapan lo bisa berubah kayak gitu tuh? Ngeliatinnya foto-foto bayi. Ya. Iya, semenjak ada cucu sih kayaknya. Tapi belum nongol cucu ya waktu Ya, tapi kan itu. udah ngeliatin kayak Oh, iya, kan iya. kalau kita lagi reading kayak kok kenapa ya gue lagi seneng banget ngeliatin foto-foto Iya, bayi bener, ya bener, gitu. bener. Ah, ini di luar film lagi. Gimana jadi opa? Rasanya gimana? Wah, ini apa ya, sesuatu Mejiku Hubiniu ya. Meiko Bini tuh kayak Nggak ada ya. Mejiku, Hibiniu. Merah jingga, bukan. Oh, iya, iya, Ini iya. magic banget sih kalau buat gue karena apa ya? Punya cucu tuh beda kayak lo punya anak sih. Rasanya gitu ya karena kan gua belum. iya. Bentar lagi. Karena kita kepikirannya main doang. Gue nggak ada Main ke mikirin. cucu? Iya. Sama cucu tuh gue nggak ada mikirin dia mau sekolah di mana. Dia mau makan makanan apa, gue nggak mikirin itu. Gue cuma mikirin ke dia, gue mau main gitu. Jadi nggak ada kepikiran apa-apa gitu. Ini kan masih bayi juga. Bahkan nih kan kemarin kan cucu gue tuh udah mulai interaksi kan.
dia udah mulai ngobrol gitu, dia bilang dia bilang baru bisa gitu tuh. Nah, gue ngeliatin itu foto, gue sampai bisa nyium baunya dia. Padahal dari video gue sampai, gue tahu bau. Jadi anak nih kayak gini nih pas lagi gini gitu. Apa beda? Soalnya- Bedanya sama cucu sama anak bedanya apa? Apa yang lo rasain beda? Anak gue kan gede, cucu gue masih Iya, kecil. betul. Rasanya waktu lo terima bayi, masih bayi anak lo, sama sekarang bayinya cucu lo, apa yang jadi berbeda? Kebanggaannya beda sih. Kebanggaannya beda gitu. Kalau punya anak kan lu bangga kan, wah lu seneng, wah ini anak gua nih, buah hati gua nih. Nah ini tiba-tiba buah hati lu udah bisa bikin anak. Itu dia tuh tiba-tiba, waduh, precious tuh, precious. Aduh. Ngerti bahasa Inggris nggak lu? Precious. Artinya apa tuh, Pak? Gak tahu pokoknya di film my precious gitu. Ya berharga kayak berliannya apa sih? Iya Precious itu benar. kayak itulah. Iya berharga. Kayak, Terus ya seneng aja. Kayak apa ya? Susah deh. Happy banget. Happy banget pasti. Cucu bro. Oke, dari sekian banyak adegan, ada nggak yang relate sama kehidupan kalian? Ini tentang pernikahan ya berarti ya, tentang yakin nikah ini. Kalau aku sih ke Anggi mungkin di pribadi belum relate karena kan Anggi tuh ceritanya emang mau nikah dan punya kakak. Jadi ada sisi saingan-saingannya juga, sedangkan aku kan anak tunggal. Iya, oh iya. Gitu. Cuman di situ aku berasa banget kayak punya keluarga baru sih. Jadi ke Enzi juga aku ngerasanya kayak saat itu kakak beneran. Tuh Kak Tora nggak tahu. Tapi keren sih, gue ngeliat dia nih ya, pas kan gue tahu dia tuh anak tunggal gitu kan, terus di sini berperan sebagai anak kedua, dia tuh cocok banget menjadi anak kedua beneran dah. Gue kan di rumah gue tuh anak kedua kan ada dua, yang satu dari Mika, yang satu dari gue, ya kan. Jadi gue tahu tuh kalau anak kedua tuh kayak gimana, kayak nggak mau kalahnya, kayak dia apa ya, tetap mau nunjukin kalau gue tuh gue bisa lebih kayak daripada lo gitu, ada kayak gitu-gitu. Nah, ini dapet ini beneran dah. Si Enzi juga dapet gitu, dia Iya, mainin jadi, kakaknya. wah itu keren banget sih kalau menurut gue. Tapi sempet Mbak Prita, sutradara kita kan, aku tuh lebih ke agak diem dibandingin Enzi. Sedangkan kalau di Yakin Nikah tuh karakter Enzi yang agak diemnya, Iya. nah Anggi tuh yang Lebih lebih, ngoceh, itunya. lebih, Jadi sempet pas reading tuh coba deh karakternya ditukar. Ditukar, oh iya. Di aslinya kayak gimana gitu. Jadi kayak ngelihat Dia jadi si Enzi, juga. Enzi jadi dia. Terus lo sama Enzi tuh on siapa? seumur sebenarnya. Seumur. Iya, seumur. Aku juga. Tapi lo cakepan lo. Ini lo cat ya? Mana? Jenggot lo. Nggak usah dikasih tahu orang-orang kenapa sih kalau gue chat. Enggak, kemarin terakhir ubanan soalnya kan. Iya, Bang. Tapi kalau gini lebih mudaan lo. Hari khusus ke sini daripada lu celak lagi gue chat. Baru semalam ya. Baru tadi pagi. Baru tadi pagi. Kan baca kan. Waduh ada kemaya lagi. Semalam, kirain semalam. Soalnya dia uban semua terakhir gue Udah, lihat. udah. Nah itu bener-bener kelihatan udah opa nih. Kalau sekarang udah ini enggak. Oh, udah. Tapi di film Uban kan. Uban, lucu banget ubannya sini kayak upil. Satu, Jadi iya. ternyata uban tuh nyala kalau kena kamera. Gua ada sisa satu di sini nih. Begitu. Kemarin pas nonton bareng-bareng, Oh. itu Uban gue nggak bisa di CGI dikit sama. Karena kita konsentrasinya jadi ke uban, nggak ke dialog, nggak ke apa. Gue ngeliatin, kok gue keganggu sama ubannya ya. Itu bisa di CGI, bisa. Oh udah hilang hitam pas di layar gede udah hitam. Tapi kan sebenarnya bisa lo save abis kan. Kalau mau Bisa. menyiasati nggak mau ada uban. Nah kalau misalnya gue shave abis, gue takutnya Terlalu kan mudah banget. iya takutnya sama Enzi sama Amanda tuh sama itunya ubannya. Pengen ini ada wibawa gitu ya. Iya kalau Nggak mungkin bisa nggak ada wibawa. Aduh, kalau Tora pakai lagi. kumis ada ini. Wah ntar lu nonton, ada gue wibawanya. Tapi Bunda ditonton deh. Lu nonton. Oh, berwibawa banget ya? Berwibawa banget. Terus ada Tisa sama Dul juga. Iya. Gitu. Bisa Madul. Lu mau ngomongin ada Tisa sama Dul. Biar Bunda nonton. Dia kagak mau nonton juga. Gue mau mendingan gue nunggu di ini. Tapi Tisa Madul bukan anak lo kan? Bukan. Bukan. Kenapa lo pingin mereka jadi anak gue? Ya nggak apa-apa. Bukan. biar agak diajarin bandel dikit sih Dul. Wah, bandelan dia. Oke, tadi kan Tora belum menjelaskan Oke. deh apa yang relate dalam kehidupan kalian di film itu. Nah, waktu pertama kali diajakin main film ini, sama Mbak Brita sama Bu Shirley bilang, Tor, lo akan menjadi bapak-bapak yang asik di sini.
Lah, menurut gue udah bapak-bapak yang asik gitu loh. Bukan lagi. Buat anak-anak gue gitu, maksudnya, oh begini. Nah, udah, sampai akhirnya pas mau syuting, gue manggil Enzi, boleh gak bro? Ntar dia manggil gue bro juga. Wah, jangan-jangan nggak segitu asiknya, dia bilang. Nah. Pokoknya tetap, lu harus wibawa, lu harus dijaga di sini, lu harus kelihatan bijaksana gitu. Pas gue ngomong, misalnya ngomongnya gini, Enzi, siapa? Ini Ken, kamu dari mana? Misalnya gitu kan. Diplanin ngomongnya, diplanin. Nih Ken, kamu dari mana? Gitu. Pokoknya digituin, dibikin lebih wise lah pokoknya. Wah, kenyes-kenyes lah. Lu Gua aja berarti- naksir liat gua tuh di situ tuh. Keren banget ya. Lo berarti ini ya perjuangan banget ya, menghilangkan Parah, iya. ketololan lo yang Karena- kegoblokan kelucuan Karena- yang funky apa tuh namanya itu ya? Karena berapa kali pas adegan gitu, langsung cut, tor, turunin lagi digituin. Apalagi kalau udah ketemu Enzi kan sama-sama ngelawak lah ya. Iya. Maksudnya kan Sampai si Enzi, dipisah kan? sampai ruang tunggu kita dipisah. Gua sama dia sama Ersa satu ruang tunggu, si Enzi sendiri. Pokoknya dipisah harus jauh-jauh biar karakternya Nggak rusak. melenceng. Seru banget lah pokoknya film ini. Nonton. Seru. Oke, setelah melewati proses syuting film ini, Iya. apa pelajaran hidup yang paling ngena yang kalian bawa pulang dari film ini? Ini misalnya ibaratnya gue menonton nih ya, oh hikmahnya tuh ini film ini. Kalau Value- kayaknya ada banget. value- Ayah nilai Lempar apa bola. tuh? Apa ya? Kalau di sini sih, kalau di film ini ya, kembali ke keluarga sih. Iya nggak sih? Jadi lu punya masalah apa, ya nggak ada salahnya diomongin sama keluarga gitu. Ntar cari jalan keluarnya di situ. Iya nggak? Nggak segampang itu sih emang. Di Tapi film ini emang, nggak segampang itu sih. emang harusnya kan emang harus kembali ke keluarga ya? Apa Iya, bukan? tapi kan banyak yang lupa sekarang kan. Banyak yang, wah nggak, gue mau berusaha nyelesain sendiri. Nggak, kalau sekarang bukan kembali ke keluarga, kembali ke medsos. Curhat Iya di medsos, ya kan? betul. Lu pernah nggak sih curhat itu? Gitu. Gue? Enggak sih. Ntar gue cari ya medsos lu yang dulu Iya. ya. Ada mau. Curhat yang kalau Nyebelin cerita, kecuali ditanya ya. Tanya, tapi bukan curhat yang misalnya gue lagi tek hari ini ke apa gitu, terus gue tiba-tiba gue maki, nggak pernah gue. Karena buat gue problem itu nggak perlu harus Semua orang tahu. semua orang tahu gitu loh. Setuju. Ada yang suka, ada yang makin ada yang nggak Makin suka, digoreng, iya. ada yang makin digoreng, ada yang makin tepuk tangan kan. Jadi Iya. nggak perlu lah orang tahu gitu kan. Iya. Kalau dari aku sih, Nah. kalau aku yang aku tangkap dari sini tuh mau mengambil suatu keputusan yang besar dalam hidup tuh harus benar-benar yakin, nggak karena tuntutan society, nggak karena tuntutan keluarga juga. Tuntutan keluarga sih boleh-boleh aja, tapi kan mungkin ada pakem-pakem yang dari zaman dulu yang mungkin kalau diikutin juga nggak bikin bahagia gitu. Contohnya kehidupan lo udah 33 tahun kan? Iya. Pernah ngalamin nggak? Atau ngalamin nggak kapan nikah? Atau harus, ditanyain. ayo dong, kamu umur berapa nih targetnya Iya. nih ya kan? Ibaratnya kan lo harus yakin banget kan lo? Yakin banget dan untungnya ya, aku tuh banyak banget Bunda ditanyain, kok belum nikah, kapan nikahnya, emang umurnya kan udah segini gitu. Tapi aku tuh nggak pernah ditanya kayak gitu sama orang-orang yang deket sama aku. Jadi sahabat-sahabat aku, papa mama aku tuh nggak pernah nanya. Sama sekali. Aku tuh nangkepnya aku ditanya gitu-gitu tuh malah sama orang-orang yang nggak deket, yang pengen basa-basi gitu. Emang tuh bahasa-bahasa yang paling gak enak Iya, betul. ya. Bahasa-bahasa yang paling menyebalkan itu. Sama mau kemana gitu. Padahal kita udah di mall. Kok kayaknya baru ngalamin banget. Iya berapa kali. Tor, mau kemana? Lah aku mau kesini. Gue mau ke mall. Baru nyampe. Enggak, maksudnya mau kemana lo di mallnya? Oh, Siapa tahu enggak. misalnya mau ke butik A atau misalnya Kayaknya kebetulan baru bareng nih, atau misalnya mau ke Oh, iya, bioskop, iya, iya. barengnya ke bioskop yuk ya kan? Orang baru nyampe ke mall, mau kemana? Mau ke sini. Kayak zaman dulu di pondok apa di PIM mau kemana? Ke bioskop. Bareng yuk, bareng. Iya, Bisa iya, dong. Bisa. Ya, wah, gue nggak seterbuka itu tuh kemarin tuh. Lain kali harus lebih detail. Iya, ya. iya, betul-betul. Mau kemana? Mau ke situ tuh. Ke bioskop. Lah, sama sama Maya kemarin gitu. Ntar gitu dia. Jadi lo nggak pernah ditanya-tanya ya? Hanya orang luar yang ditanya-tanya ya? Iya. Kalau keluarga, sahabat-sahabat tuh nggak pernah nanya sih. Bu. Berarti kalau mendapatkan tekanan sosial lo happy nggak? Misalnya di media sosial lo ditanya, Mbak kapan nih, Mbak kapan, lo happy nggak sih? Happy sih enggak, cuman aku enggak terlalu mikirin juga gitu. Aku lebih menurut aku lebih penting
orang-orang yang di sekitar aku sih yang deket sama aku. Kan mereka lebih tahu juga sehari-harinya aku kayak gimana gitu. Oke, ini pertanyaan untuk perempuan di umur kamu ya. Ada nggak sih, mulai umurnya udah mulai mendekati nih? Nah, aku tuh udah sekarang tuh lagi di fase yang sahabat aku satu persatu tuh nikah. Jadi kayak tahun lalu jadi bridesmaid-nya ini, terus jadi bridesmaid-nya ini. Aduh nanti bentar lagi ini. Jadi satu persatu tuh ada juga sih. Pasti ada perasaan itu dong. Pasti ada. Cuman nggak mau juga kayak oke nih harus buru-buru gara-gara umur aja tuh nggak mau. Aku mendingan terlambat tapi pasti yakin gitu. Yakin nikah gitu. Tapi kan kadang-kadang perempuan tuh terlambat, tapi kan kadang-kadang ada expired date dari kandungan ya. Iya. Lo nggak masalah sama itu berarti? Berat ya. Lo enggak, ini kan cuma logikanya begitu kan? Ya mudah-mudahan, makanya Bunda dan yang lain doain ya, jangan lama-lama, semoga. Amin. Yang kan gue mau aminin Ya aja. amin dong, doain kan makin banyak yang doain makin. Soalnya itu omongan dari teman-teman gue yang umurnya udah Iya. di 35 ke atas, terus mereka belum kawin-kawin kan. Itu mereka belum mulai insecure tuh, mulai yang aduh ini gue mulai mau freeze egg segala macam ya. Mereka udah melakukan itu. Jadi mereka udah mulai worried kan dengan umurnya mereka kan gitu. Mick Jagger 75 masih bisa punya anak. Laki saya. Itu cowok. Soalnya kalau perempuan kan emang harus mengandung gitu ya. Dan biasa kan telurnya itu kalau udah umur makin 40 tahun ke atas makin kualitasnya kan makin berkurang. Nggak bagus ya. Jadi makin di freeze Tapi kan, aja. oh itu di freeze itu disimpan gitu kan. Disimpan. Jadi suatu saat bisa diambil lagi ditanam di sini gitu. Oh gitu. Iya. Kenapa nggak disuntik di luarnya? Ya maksudnya ditemuin di luar, misalnya baru dimasukin lagi dalam. Iya. Tapi dengan telur yang udah masih Kalau tiba-tiba salah masukin ke bapaknya. Lah salah saya gitu tuh. Aduh. Oke, film ini mempertanyakan tentang menikah itu cari pasangan terbaik atau jadi versi terbaik. Menurut kalian berdua mana yang lebih penting? Kalau di film ini agak susah sih. Ini kan mencari pasangan terbaik atau jadi versi yang terbaik. Pilihannya Maxime Bouttier sama Jordi. Pada pilih Maxime lah. Baik gak baik dia ganteng. Banyak tim Jordi. Banyak ya? Nggak tahu ya kalau udah nonton ya nanti ya. Aku Jordi tadinya. Cuman begitu dia datang bawa kue basah, Maxim bawanya itu apa? Makarun. Ya gue yang makarun lah. karena bawain Bapaknya matre. Oh jadi ini Maxim juga main di sini. Main. Banyak yang bagus-bagus tuh yang main. Ada. Oke, sebutin yang main-main siapa aja? Maxim. Lukman Sardi. Lukman Sardi. Jordi. Sardi berarti Lukman jadi apa? Apa juga? Enggak. Bukan. Jadi WO. wedding organizer. Lukman Sardi, Agnes Naomi. Iya, Jordi Prananta. Udah tadi jangan disebut 2 kali dia. Ada Arya Vasco. Ada Dul sama Tisa. Ada Dul Ada sama Tisa. Tisa. Ada Agung sutradara, ada Ardi sutradara. Enggak, dia aslinya sutradara tapi main Tapi di sini. main juga. Jadi ikut. Banyak banget. Sabto teman gua, Ari Daging. Seru dong ya Banyak. filmnya ya. Seru, rame. 30 pemainnya ya? 30. 30. Wow, banyak duit tuh berarti eksekutif produsernya. Ngeluarin duitnya. Enggak, yang lain. Kecuali main gratis ya. Yang lain pada minta mereka yang bayar buat main di sini. Ya udah, ini kapan nontonnya berarti mulai tayangnya? Nanti pas tayang. Tanggal 9 9 Oktober 2025. Oh, bulan depan. Yes. Oke. Ini berarti kalau misalnya kalau bisa digambarkan rate ranking kelucuan 0 sampai 10. Wah, susah juga. Tapi Kan lu bilang Ini bukan romantis komedi kan? Iya, Ini tapi tapi bukan yang ada film. sedih-sedihnya juga sih Bunda. Campur aduk sedih. Dramanya juga ada, drama, keselnya juga ada. Berarti Cuman- apa yang paling banyak menurut saya itu komedinya atau romantisnya? Dramanya kayaknya, drama keluarga juga banyak Iya. ya, drama romansnya juga, love story-nya sih banyak. Cuman kalau gue kata mah ya nggak dragging gitu. Biasa kan ada kalau drama-drama kelamaan kan suka ada kayaknya lama gini-gini. Nah ini enggak. Iya tuh, gue kadang-kadang nonton film Indonesia tuh suka antara scene ke scene itu kayak Lama gitu kan. Itu Nah, yang ini enggak. membuat gue malas nonton film Indonesia. Kecuali memang editornya bule ya. Bener-bener cut to cut. Ini bule. Ini bule? Iya.
Bule sopo? Panggilannya bule. Iya, iya bule sopo. Pokoknya editornya harus bule kan? Bule. Panggilannya bule. Harus nonton ya. Karena kadang-kadang kalau udah tiap adegan tuh kayak kadang-kadang kan kita ngelihat acting orang tuh sehari-harinya kan nggak seperti itu ya kan. Terus tiba-tiba kalau antara omongan acting sama omongan sehari-hari kan beda ya. Kalau orang bule kan omongan acting udah kayak ngomong sehari-hari sehingga kita nggak ngerasa kayak ini sedang acting nih, enggak gitu loh. Nah kalau kita kan ini acting nih gitu loh. Dan lama cut-nya gitu loh. Lo lihat Apa bahasanya ya? gue Gua deh nggak di ngerti. situ deh. Pokoknya Lo intinya lihat gue. Bunda harus lihat Katora sih. Gua Kalau dia gue percaya. Kalau dia gue percaya. Emang dia kan emang udah keren ya gitu. Acting lo. dia kalau ngomong gitu, entah pujian atau nyela gua. Enggak. Bagus. Tora itu terkenal dengan acting yang sangat bisa mau jadi apa aja bisa gitu loh. Mau jadi banci bisa, mau lucu bisa. Sekarang kebapaan ya kan. Kebapaan Masalah banget. acting gitu tuh yang penting waktunya sih. Kamu kirain mau bilang dari hati. Kita bisa acting menjadi bagus atau enggak tuh yang penting waktunya. Kalau waktunya cukup, wah jadi apapun Makin bisa. jadi ya. Gini gede apa kecil? Ya wes, berarti tayang tanggal 9 Oktober 2025. Iya. Oke, di seluruh bioskop Indonesia. Boleh saya undang teman-teman untuk nonton film kita Boleh ini? dong, Hai teman-teman Maya. TTM. Jangan lupa untuk nonton film Yakin Nikah Nikah. tanggal 9 Oktober 2025 di bioskop-bioskop kesanaan. Kesayangan. Bukan. Ke sana. Kesanaan. Kalau kesayangan kan udah banyak bioskop-bioskop Iya. kesayangan. Kesanaan Ini yang kesanaan jauh. tuh. Jangan dekat-dekat mainnya agak kesanaan dulu. Ya wes, thank you so much udah mampir Thank ke you, rumah Bunda. Pejaten. Terima Yang kasih. gede Anggi dan juga Tora. And see you in the next content. Mudah-mudahan filmnya sukses ya. Amin. And Amin. lebih dari jutaan, berapa juta Bang? Eh, Apa? 10 Goalnya juta, berapa juta? 10 juta ya? Amin. 20 boleh 20. Jadikanlah 20, film ini 20 juta. 20 juta penonton. Amin. Amin. And see you in the next content. Bye. Amin.